Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Angga Enggok. Yeay! Gue tuh suka curiga, Cing. Kenapa? Kalau ada podcast, ada yang ngundang gue tuh berarti kayaknya udah kehabisan tamu deh. Pantas sih kecurigaan. Gue tuh suka curiga. Padahal gue tuh ya jujur nih, Cing. Iya. Gue tuh selalu menang. Kok gue gak diundang-undang sama Cing Abdel ya? Apa kurangnya ya gue ya gitu. Tapi gue ngerasa, oh Darto aja belum. Darto belum kan? Darto belum. Omes belum. Itu kan karena waktu, Enggok. Gue tuh, Pican udah. Dias Danar udah. Iya. Dias Danar ada di Wawancanda tuh. Oh dia udah ya gitu. Oke gue, terus gue sampai ngecek followersnya gue lebih banyak loh. Gitu. Kok belum diundang? Akhirnya gue diundang gara-gara adanya Pican kerja di sini. Pas gue tanya, ya, lu di Cicing Abdel? Iya, baru seminggu. Sebuah pencapaian yang kurang menarik. Tapi memang sejujurnya ada kegetaran sendiri gue untuk ngundang anak-anak podcast, Mas. Mau nggak ya? Itu. Ya elah. Beneran gue. Waktu Surya pernah kesini, cuman bukan karena podcast, Mas. Karena gue pernah bareng. Sering ketemu aja lah kayak gitu. Jadi gue ngajaknya, coba kalau kayak podcast Mas kayaknya sibuk banget dah semua. Kita memang semua podcast Mas tuh berempat punya sibuk banget lah ibaratnya. Surya sibuk dengan syutingan strippingnya, ya kan, TV lah. Omes juga sama, TV-nya banyak, bisnisnya juga dia banyak. Darto sekarang sutradara segala macem, ya kan, jadi juga dia sibuk. Nah, gue ini sibuknya adalah nyariin jadwal kita bertemu. Sibuknya gue itu tuh. Nyari, ayo dong, bikin konten kayak apa berempat. Nggak bisa. Nah itu gue sibuk itu. Nyari jadwal ya. Tapi nemu nggak sih? Jadwal itu nemu aja nggak sih kalau dilihat Surya sama kita punya komitmen. Kalau podcast Mas tuh punya komitmen. Setiap hari Kamis dikosongin tuh buat podcast Mas. Jadi setiap hari Kamis pasti ketemu? Pasti ketemu. Cuman itu juga ya 4 jam lah. Untuk bikin konten. Kan ada yang YouTube juga, gue pernah ikut di iya, seminggu sekali. Jadi seminggu sekali itu selang-seling sekarang, Cing. Jadi minggu ini buat YouTube, minggu depannya buat si Spotify gitu aja terus. Gitu. Jadi waktu itu kan sekaligus habis Spotify terus syuting itu. Iya, tapi dulu kan cuma iseng yang kita kuis-kuisan itu. Nggak, ya udahlah cobain aja gitu dulu tuh. Terus nggak dilanjutin gitu. Kalau podcast Mas sebagai perusahaan masih berjalan? Masih berjalan. Itu siapa aja sih under yang di bawah podcast Mas Asia itu? Partner kita tuh ada GJLS, ada podcast Malam Kliwon, podcast Seminggu, podcast Pemain Cadangan. Ada lagi nggak ya? Nggak, itu doang. Podcast Mas sudah 5 sekarang. Itu gimana sih maksudnya memanage? Kalau sebenarnya sekarang itu gue nyebutnya mereka partner, ya gue memanage secara kreatif kan kayak GJLS kan udah punya studio sendiri, ya kan udah punya tim sendiri. Tapi secara editing, terus artwork itu masih di gue bantuin juga. Pokoknya apa yang bisa gue bantuin dari mereka, gue butuh bantuin ini, gue butuh bantuan ya udah gue support full gitu. Itunya. Semuanya tuh kayak begitu, termasuk semua PMK juga sama podcast Minggu kayak ya kayak gue ada studio segala macam. Cuman kan dari awal podcast Minggu tuh Awe ngedit sendiri kan. Awe tuh ya ini kan karyanya dia. Jadi dia yang tahu feel-nya dia segala macam. Gue udah berapa kali, "Tuh, kalau lu sibuk ke guein aja." "Enggak, Mang, masih bisa ke handle." Ya udah gitu. Sama gue jual ya, bantu jualan juga. Tapi secara industri podcast gimana sih posisinya sekarang kok?
Bagus Cing gitu. Gue kan ngomongnya bagus Cing. Jadi ini kalau gue ya Cing, kita ngomongin audio podcast lah ya. Iya. Kan karena si podcast Minggu kan memang besarnya di audio podcast awalnya gitu. Kalau ngomongin audio podcast, sebenarnya gue akhirnya gue mikir gini, sebenarnya kita masih ada di track yang benar gitu. Ini bukan pembelaan ya. Karena gue ngobrol sama orang YouTube gitu. 2010, 2011, 2012 tuh mereka juga struggling untuk mengembangkan dunia YouTube di Indonesia tuh juga struggling. Apa namanya, growth-nya tuh tidak signifikan gitu. Nah, podcast kan sebenarnya sebenarnya berkembang di Indonesia tuh 2019, 2020 lah. 2020 tuh mulai naik. Cuman ada anomali yang memang gara-garanya adalah pandemi. Ya. Jadi yang harusnya grafiknya gini, Cing, gara-gara ada pandemi 2020-2021 langsung begini kan? Drastis ya? Drastis. Ya. Nah, di saat normal kembali, turun lagi kan? Ya. Jadi kesannya sekarang itu turun. Padahal sebenarnya kalau misalnya ditarik nggak ada pandemi nih ya, gue yakin emang begini jalannya. Jadi kalau dibilang growth secara data di podcast Mas masih growth. Masih ada berkembang. Secara pendengar? Secara pendengar. Okay. Streams-nya, plays-nya masih berkembang. Nggak kalau gue bilang, oh berarti harusnya sih udah ditinggalin dong. Gue ada defisit lah. Ini emang enggak, Cing. Masih ada, growth-nya masih ada. Cuman memang ya begitu, lambat lah. Karena apa? Karena nggak culture-nya orang Indonesia tuh atau habit-nya tuh visual. Oke. Iya kan? Harus ngelihat gitu. Harus lihat. Ya, makanya gue selalu membandingkan kayak di luar gitu, di Amerika kan bisnis podcast, audio podcast tuh sangat berkembang. Karena mereka terbiasa untuk dengerin orang ngomong. Makanya film dokumenter di sana, kalau film ya dokumenter bagus, audio dokumenter juga di sana pendengarnya banyak. Jadi gue suka menganalogikan kayak baca buku. Orang bule kan senang baca buku tuh, Cing. Di Bali gitu, di pinggir pantai berjam-jam baca buku. Coba lu di pinggir gosong. Gue pernah pinggir pantai ya kita ngeliatin orang baca buku. Karena kita visual kan lu bilang. Jadi akhirnya habit itu yang nggak kebentuk, Cing. Habit untuk dengerin orang ngomong. Radio tuh sekarang banyaknya orang gue suka skip kalau penyiar yang ngomong, pengen dengernya lagu doang gitu. Nah sekarang orang balik lagi, lagu mulu, nggak ada penyiarnya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi habitnya tuh emang menurut gue harus dibentuk. Kemarin gue ketemu orang, ada agensi gitu. Mas, aku nonton si podcast Mas di YouTube, showcase Masnya tuh senang, menyenangkan, menghibur, bla bla bla. Tapi gue belum pernah denger versi audionya. Kenapa? Karena gue nggak biasa dengerin orang ngomong. Dengerin deh, cobain. Jangan sekali dua kali ya, karena kalau misalnya versi audio menurut gua itu tuh harus kita tuh kayak kenalan, Cing. Kayaknya ya lu di dunia radio kan lama juga, Cing. Iya, lumayan lah. Ya lumayan lah, senior lah lu. Cuma duluan aja. Iya. Nah itu kan lebih dekat sama pendengar, Cing. Bener nggak? Iya. Lu bedain di saat lu jadi host di TV sama lu jadi penyiar. Iya. Ada kedekatan. Nah sama kalau dengerin audio podcast tuh menurut gua kayak gue dengerin seminggu, ada teman-teman gue yang nggak suka sama seminggu, nggak masuk sama gue. Dengerinnya jangan sekali dua kali, lu harus dengerin 5 episode minimal. Karena lu harus mengenal Awe Pican secara personal dulu. Oh begini jokesnya, oh karakternya gini, jadi lu masuk. Jadi ya bagi gue emang habit dan culture untuk orang mendengarkan audio podcast tuh belum kebentuk aja di Indonesia. Iya. Tapi kalau secara bisnis gimana, Go? Kalau kan kita pernah banyak ya, pernah naik nih si podcast kan. Kalau pengiklan kan pengennya memang semakin banyak yang dengerin iklan dia gitu. Iya benar. Semakin menurun ya otomatis mungkin ada, tapi harganya mungkin jadi betul. Gitu. Nah itu gimana sekarang? Ya jadinya kan sebenarnya gara-gara kemarin di pandemi demand-nya iklan tuh banyak, jadi harga juga kita naik tuh. Makanya sekarang menurut gua harus ada penyesuaian lah kalinya ya. Secara demand sih tetap ada, cuman memang nggak sebanyak
di saat pandemi ya. Gitu. Karena berhubungan juga mungkin perusahaan-perusahaan itu juga bingung ngeluarin duit promo kemana gitu ya. Iya, kalau waktu pandemi kan. Waktu pandemi, dia off air nggak bisa. Off air nggak bisa, jadi akhirnya larinya ke situ. Iya. Nah sekarang kalau misalnya kan sekarang kan dibandingkannya selalu sama yang visual, YouTube segini, di YouTube, tapi menurut gua itu beda dunia, beda audiens juga gitu. Beda ya audiens. Menurut gua sama ngobrol-ngobrol, walaupun bentuknya sepertinya sama ya. Tapi menurut gua ada apa ya? Ada irisannya tetap ada pasti, Cing. Cuman ada orang yang biasa dengerin, karena waktu podcast Mas tiba-tiba break season, terus kita ngeluarin di YouTube, itu tuh komen tuh banyak banget, Cing, yang ya udahan dong. Gue nggak bisa, males nih, gue biasanya dengerin doang. Gue biasanya dengerin sambil commuting, sambil nyetir, sambil apa. Jadi nggak ada yang nemenin gue di mobil, nggak ada yang nemenin gue di KRL, nggak ada yang nemenin. Karena kalau misalnya sambil ngelihat kan susah kan, lu harus nggak ada yang nemenin gue sambil kerja. Ya. Sambil kerja lu ngetik di kantor, kalau sambil nonton nggak bisa. Itu sih. Jadi memang ada orang-orang yang kayak gue tuh nggak pernah nonton YouTube. Gue selalu dengerin audio podcast gitu. Bahkan yang lu sama Soleh dulu, yang apa sih, yang apa sih Soleh tuh? Depan Soleh Solihun interview. Itu kan berjam-jam tuh, Cing. Iya. Itu kan Soleh, itu belum ada podcast, belum ada apa. Gue cuma dengerin audionya doang. Karena kan secara visual nggak menarik. Iya. Lu sama Soleh. Coba buat apa? Bapak tua semua ya, kaku semua. Iya, buat apa? Tapi isinya menarik. Jadi gue cuma dengerin audionya doang gitu waktu itu tuh. Iya. Karena udah terbiasa kali ya. Bercerita, ya udah dengerin itu. Tapi lo kebiasaan ini memang lo ke bawah sekarang. Lo kan siaran juga kan? Siaran dari kapan? 2001. Dari 2001 udah siaran. Itu saat radio lagi jaya-jayanya. Jaya-jayanya. Lo ketemu sama dunia itu gimana, Go? Enggak ya. Dulu kuliah di Bandung. Terus gue pernah ada teman gue yang jadi udah salah satu penyiar senior di Ardan, namanya Vina Imanda. Bareng gue tuh di sana. Iya, benar. Di mana? Di Woman. Iya, nah itu salah satu orang yang berjasa menjerumuskan gua ke dunia radio. Iya. Vina Imanda itu. Masih siaran dia tuh. Masih di radio. Kalau nggak salah masih. Masih siaran dia. Iya benar, malu di Woman ya. Di Woman sama gue. Nah Vina itu yang gue pengen kerja dong di Ardan gitu. Jadi apa kek gitu. Apalah. Tapi gue nggak pede orangnya. Gue nggak pedean, Cing. Ya. Akhirnya cuman kalau di tongkrongan gue suka jadi badutnya. Okay. Nah, gue tuh waktu itu apply jadi produser karena gue nggak mau jadi penyiar. Penyiar nggak bisa gue gitu. Nah, si Vina tuh kekeh, nggak bisa, lo harus jadi penyiar. Ya udah, habis itu dari situ berjalan lah. Tapi kan zaman dulu jadi penyiar tuh susah banget, Cing. Trainingnya aja gue training itu setahun lebih hampir. Dan tapi sambil jadi produser atau memang training doang? Training doang. Loh, betah. Karena nongkrong. Oke. Karena lingkungan Ardannya enak nih. Jadi training tapi sambil nongkrong. Terus dikasih siaran sesekali tapi jam 2 subuh. Sampai jam 4 subuh. Iya. Yang dengerin siapa? Iya. Itu kita nyebutnya rest and relax gitu. Dulu Mo Sidik ininya bosnya. Di Ardan? Di Ardan tuh. Oke. Jadi yang interview gue Mo Sidik waktu itu tuh. Ya udah, Vina tuh kekeh. Enggak, ini bisa. Meleteknya gue malah di MC sebenarnya. Saat jadi penyiar radio? Jadi, maksudnya jadi training. Terus kan dulu di Bandung tuh sepanjang Jalan Dago setiap weekend, setiap malam minggu tuh radio semua kan bikin acara kan. Oke. Nah waktu itu biasanya Bayu Oktara yang MC di situ. Duitnya kan nggak ada. Iya. Akhirnya siapa karena nih? Tugas radio. Oke, ya. Siapa nih? Ini aja nih anak training nih, Singgok nih. Iya. Nge-MC lah gue di situ. Ternyata gue lebih nyaman nge-MC karena ada interaksinya. Iya. Akhirnya dari situ kepake nge-MC terus dan akhirnya ya siaran juga. Akhirnya mulai cara siaran tuh begini ya gitu. Gitu.
Dan habis itu ya ikutin circle aja. Iya, udah jalan aja terus gitu. Terus kayak, wah nih di Bandung tuh lumayan lah, Cing. Tiap minggu tuh pasti ada nge-MC. Terus gue sempet jadi ya penyiar prime time, ya dikenal lah. Kalau Bandung kan dulu radio penyiar tuh Penyiar kan keren ya. rockstar, gila. Tapi rockstarnya di frekuensi itu aja ya. Lokal. Misalnya frekuensi lo 101 ya, 101,5 lo udah nggak rockstar lagi. Rockstar. Rockstarnya dibatasi frekuensi. Bener-bener. Iya kan dulu penyiar tuh digandrungi lah. Digandrungi. Kita ngomong apa aja, nih mau bubur, dateng bubur. Dateng, bener. Iya, betul-betul. Wah, gue ada, misalnya gue waktu itu punya pendengar, dia punya toko sepatu. Iya. Udah, size berapa? Kirim langsung. Nggak harus posting-posting kayak sekarang. Nggak ada. Nggak tukeran sama Reels ya Mas Enggok. Nggak ada. Iya, kirim aja udah gitu. Bener. Sekarang dulu juga mungkin keterbatasan karena orang memang terpesona sama suara ya, sama dan gaya. Karena belum terlalu ada fasilitas supaya mau tahu nih orangnya kayak gimana. Seperti apa, betul. Iya, jadi dia menerka-nerka aja gitu. Iya, jadi kan ekspektasinya mungkin ketinggian. Betul. Suara merdu aja menipu kan biasanya itu. Iya. Penyiar-penyiar itu kayak Darto kan gitu. Ya. Orang tuh ekspektasinya ketinggian kan. Suaranya kan gitu, suara radio banget Darto tuh. Iya. Penyiar banget. Mengayomi lah. Yoi. Tapi lu waktu siaran yang paling Ini gue boleh ini kan? boleh dong, boleh. Yang paling unik lah pendengar tuh lo pernah dapetin yang kayak gimana? Paling unik. Ya banyak sih, Cing. Kalau yang busuk-busuknya yang pertama tuh, yang pasti gue inget, gue penyiar baru. Siaran masih sesekali, malam-malam lah, misalnya jam 12, segala macam. Terus, waktu itu si Ardan tuh ulang tahun, open house, terus banyak pendengar-pendengar datang nih. Dikenalin, ini penyiar nih. Ini yang namanya Angga nih. Oh, jelek siarannya, anjing. Yang ngomong siapa itu? Pendengar. Jelek siarannya, saya nggak suka sama siarannya kamu, jelek. Tai juga. Itu tuh kayak, oke, ya udahlah bodo amat. Tapi kan balik lagi, gue tuh mindset gue, Cing, jadi penyiar itu adalah teman, ya kan? Nah, temenan kan ada yang suka, ada yang enggak. Betul. Jadi kayak misalnya gue temenan sama lu, cocok, ya udah. Gue bisa senang. Jadi gue nggak peduliin orang-orang yang nggak suka sama siarannya Angga, ya udah nggak apa-apa. Berarti lu nggak cocok sama gue gitu. Iya. Nah tapi kalau yang terakhir itu yang unik, gue tiba-tiba dapet surat banyak banget, Cing. Kayaknya itu dari nenek-nenek, Cing. Dia tinggal di panti jompo. Di waktu gue di radio terakhir, dia sering banget ngirim surat. Angga Enggok, saya tahu kamu tuh sebenarnya namanya ini. Kamu penyiar RRI kan? Kamu ganti nama, pindah ke sini jadi Angga Enggok. Dia nyangkanya gue tuh siapalah penyiar. Mana kamu katanya, aku tahu kamu suka ngintip-ngintipin aku di panti. Dia di panti jompo, Cing, nenek-nenek. Lo samperin nggak? Ngirimin sarung. Lu disuruh sholat. Panjang, Cing. Suratnya 3 lembar gitu, ngirimin sarung, terus tiba-tiba ngirimin, wah aneh-aneh deh. Ada tiba-tiba boneka gitu kan, serem ya, Cing. Boneka dia apaan nih gitu. Ih, amit-amit gue mah. Tapi itu gue yakin itu panti jompo. Tapi dia bisa ngirim tuh aneh loh menurut gue. Itu siaran di mana? Di radio terakhir. Di radio Jakarta. Jadi dia katanya, kamu penyiar siapa namanya ya di RRI. Gitulah. Kalau gue pernah di DP-in motor, Gok. Hah? Di DP-in motor sama pendengar. Serius? Iya, karena gue siaran waktu itu siaran pagi. Oke. Suka telat. Sebenarnya teman siaran gue bawa mobil, gitu. Jadi udahlah, sok melas-melasin ya. Lo kan enak ya, mobil gue harus naik bis, gitu. Kalau ada motor mah gue enak nih, gitu. Ada yang DP-in. Di DP-in motor, Thunder. Tapi cicilan lu terusin? Terusin. Emang aneh ya, maksudnya die hard banget fansnya gitu kalau buat di penyiar ya. Gue pernah dipinjemin Harley Davidson, Cing. Anjir. Setahun. Bahkan itu pun gue maksain untuk balikin.
udah, karena udah gue waktu itu pernah jadi nih dia datang lah nyamperin gue, ayo datang ke garasinya suruh milih. Ini pendengar nih. Iya, pakai deh, pilih. Pakai yang udah yang paling kecil aja ini. Gue ingat banget Sportster. Udah pakai, gue mau balikin nggak usah. Rumah lu ada garasi kan? Ya ada, gue bilang. Ya udah taruh aja di rumah. Pakai aja sampai puas gitu. Ini di mana? Jakarta? Di Bandung. Oh, di Bandung. Pakai sampai puas. Udah. Suatu saat si Harley Davidson itu mika sennya tuh dipinjam sama temen gue copot. Oke. Karena gue harus ganti. Iya. Pada saat itu gue ngecek di Jakarta harganya 1,5 juta di tahun 2003. Itu kan gede banget, Cing. Iya. Oh, mikanya doang 1,5 juta. Emang sialan. Langsung balik, saya pulangin ya Om, saya pulangin ya Om. Akhirnya gue pulangin tuh dengan gue paksa itu gue pulangin juga. Lo sama Om lo. Om Harley. Dia suka dengerin gue siaran gitu. Terus gue ya banyak lah yang pendengar siaran gue dijadiin tesis S3, S2 atau S3 gitu lupa gue. Iya. Gitu-gitu banyak lah aneh-aneh mah. Ya, makanya lo nggak gabung prediksi karena udah nggak punya Harley. Followersnya kurang katanya. Apa sih syarat gabung prediksi? Mana gue tahu. Mana gue tahu, Cing. Maksudnya kenapa lo enggak sih? Kan 3 prediksi itu ada setelah podcast Mas kan? Iya. Iya, maksudnya kenapa? Padahal itu sebelum prediksi itu kan gue sama Omes tuh bikin yang namanya motor baik kalau lo pernah dengar. Iya. Iya kan motor baik podcast Mas tuh ada gara-gara motor baik juga. Jadi setiap tahun tuh kita bikin motoran, ada gerakan sosialnya, touring gitu sama artis-artis ini. Nah dulu tuh gue ngajak Desta Vincent nggak pernah mau karena memang mereka nggak mau yang jauh. Nah prediksi kan deket-deket rutenya sejam 2 jam gitu. Nah gue kan dari Labuan Bajo ke NTT gitu ke Timur Leste gitu. Jadi kan jauh tuh perjalanan. Nah nggak tahu maksudnya kayak tiba-tiba ada prediksi ya udahlah gue nggak diajak, Cing. Karena apa kira-kira ya? Kira-kira aja nih karena nggak deket sama Andre Taulani. Enggak lah, nggak tahu apa. Atau nggak ada acara TV? Kayaknya itu deh. Tapi yang lainnya ada juga yang ada acara TV. Iya, ada juga kan. Iya, kalau dibilang harus ada acara TV, ada juga yang enggak. Soalnya emang ada. Nggak ada. Ya, tapi nggak ada acara TV. Ya apa kriterianya? Apa ya? Kalau misalnya Soleh misalnya, mungkin dia diambil dari komediannya karena banyak komedian di situ. Ada irisannya lah, jadi komedian. Tapi musik apa sih? Sama siapa dia ininya? Musik. Oh, Oma Vincent sama Desta. Vincent Desta, musisi. Ada irisannya. Musisi. Iya. Gitu. Wendy juga komedian. Ferry ada banyak TV juga. Terus anak motor. Iya. Anak motor. Ronald harusnya banyak juga acara TV. Walaupun dia penyiar ya. Iya. Ada Ronald ya. Ronald ada. Iya ada. Surya. Ya banyak. Omes. Bisa nggak dibahas nggak ini prediksi? Kan gue bukan anggotanya juga tuh. Iya. Tapi gue sering banget. Jadi kalau misalnya podcast Mas nih mau prediksi, ih kasihan nggak diajak, kasihan. Gue misalnya kan gue main Vespa klasik nih. Nah gue lagi prediksi lagi touring kemana? Gue lagi nongkrong sama temen-temen gue Vespaan. Cie jalan-jalan sendiri kasihan nggak dia. Sedih gue tuh kayak gue juga nggak. Maksudnya ya udah nggak apa-apa juga gitu. Ya tapi kenapa nggak diajak sih gitu ya? Maksudnya kan ada yang Tapi kan banyak, Cing, anak motor. Boris aja nggak masuk prediksi. Bahkan kita akhirnya ada grup lain tuh buat touring-touring. Yang banyak anak prediksinya juga. Ada Boris, ada Rigen. Jegel ya. Ada Jegel gitu. Di situ tuh yang buat beran touring tuh ke Batu Karas kemana gitu. Iya. Maksudnya prediksi kan perlu juga ada orang yang ngaturin jadwal.
Gue yakin banget Cing kalau gue dimasukin prediksi. Itu fungsinya gue. Gok, urus ini ya. Gok, ini ya. Udah. Motor baik kan itu gue yang bangunin. Motor baik itu yang bangunin artis-artis itu gue. Tiap pagi gue bangunin jam 6. Gue ketokin kamarnya satu-satu. Gue bikinin itinerary-nya. Ini kesini ya, ntar kita gini ya. Iya. Itu semua gue. Jadi kayaknya diprediksi tuh. Perlu ya sebenarnya ya. Iya, kalau emang nggak bisa masuk ya kayak featuring lah gitu ya. Karena posisi itu diprediksi. Di yang gue tahu, yang disuruh-suruh, akhirnya Darto. Bagian disuruh-suruh. Makanya Darto sempat bilang kayaknya Gok cocok nih masuk prediksi. Karena dia tahu gue pasti mau disuruh-suruh sama dia. Anjing juga tuh. Lo pindah ke Jakarta tuh tahun berapa sih? 2006 Cing. Tapi aslinya orang Bandung. Bandung. Aslinya orang Bandung. Jadi 2006 lo ke Jakarta. Tapi karena orang tua gue udah di Jakarta. Jadi gue tuh lahir di Bandung. Terus orang tua gue pindah ke Jakarta. Udah tuh gue stay di Jakarta sampai SMP. SMA gue pindah lagi ke Bandung. Guanya doang tapi tinggal sama nenek sama kakek. Oke. Guanya doang sampai kuliah, sampai kerja pertama di Bandung. Tuh 2006 itu gue ke Jakarta. Apa kerjaannya? Siaran. Gue ditarik di OS Radio Jakarta. Terus kebetulan, jadi, nah itu, Cing, rockstar Cing di Bandung tuh. Iya. Kebayang nggak? Orang tuh bilang, wah ini the next big thing dari Bandung. Anjing. Wah, gue nge-MC nasional lah, IBL, terus tour segala macam. Sedangkan teman-teman gue yang di Bandung kan nge-MC-nya masih di Bandung. Nah tuh gue tuh nge-MC IBL, terus nge-MC dulu masih ada majalah Aneka, model-model tuh. Skalanya udah nasional lah ya. Udah nasional tuh, udah keliling-keliling tuh gue. Jadi wah, terus Avi Akademi Fantasi jadi MC-nya di mana-mana gitu. Dia kayak wah, ini katanya nih the next big thing from Bandung. Pindah Jakarta. Gue pernah kakek gue kan pelawak kan. Iya. Jadi pas kakek gue meninggal, itu gue lagi nge-MC. Gue lagi di Makassar tuh nge-MC. Terus gue ke makamnya, gue bilang gitu, Pak, gue manggil Bapak, Pak, Gok akan meneruskan perjuangan Bapak sebagai yang ya pokoknya mengharumkan nama Bapak lah terus. Udah 2006 pindah ke Jakarta, usaha 2009, wah casting sini nggak nembus. 2009, 2010 gue balik lagi ke makam kakek gue. Pak, ternyata susah. Nggak udahan Pak, udah gini aja lah udah. Jadi ngatur jadwal aja deh Pak. Terima aja lah Pak, begini aja Pak. Maksud lo gimana tuh nerima kondisi yang seperti itu? Top nih di satu tempat, tapi ya itu kan namanya jalan hidup. Jadi gue dulu pernah gini, Cing. Jadi gue sama Ringo tuh satu angkatan lah. Ringo tapi beda radio. Dulu, jadi kita suka main bareng lah sama Ringo Agus Rahman tuh. Dulu tuh gue kalau misalnya Ringo bisa di Bandung nih, gue telepon. Lu di mana Go? Gue di sini mau nge-MC di mana gitu, di kafe di Bandung. Oh, masih lokal ya. Gitu bercandanya. Terus gue pernah telepon gue, Gok lo di mana? Di Solo gitu. Oh, ya biasa MC nasional mah keliling gitu. Tai gitu. Nggak lama dia ngomong gitu. Ntar lagi lihat lo gua ada di bioskop. Hah? Apaan nih? Terus dia main di Jomblo. Terus udah ya gua nggak usah main gini-gini. Terkenal sekarang. Jauh karirnya melambung tinggi. Ya Allah. Aduh ya Allah. Ternyata ya memang kita harus mawas diri. Terutama mimpi menundukkan ibu kota tuh harus realistis ya. Karena dulu di Bandung tuh gini, gimana gua nggak di ini misalnya gua ada MC kan kalau misalnya ada acara ada MC nasionalnya nih Indra Bekti. Dipasangin sama MC lokal. Nah, itu misalnya dari TV, dari klien segala macam tuh sampai oh kok ini bisa ngimbangin Bekti nih, bisa ini. Jadi kayak, wah
diagung-agungkan. Iya. Gue pernah nge-MC terus ada Om Farhan. Farhan tuh, Gok, lu udah ke Jakarta aja. Bisa lu mah di Jakarta. Kebetulan Farhan kenal bapak gue juga kan. Iya. Udah. Gue juga kenal sama bapak lu. Iya kan? Iya. Anjing, gue kerja sama bapaknya pernah. Lama lagi. Iya. Sekarang ngobrol sama anaknya, iya. Iya, Farhan. Wah, ya ternyata di Jakarta, ternyata nih buat teman-teman yang menonton ini, Iya. ternyata sulit. Menaklukkan ibu kota tuh sulit, tidak semudah itu gitu. Dan ternyata banyak juga potensi-potensi yang, wah di luar sana tuh, anjing kok dia bisa gini ya, wah dia, anjing kok kepikiran ya, wah lucu banget nih gitu. Gitu. Dia begitu di Jakarta lo apa yang lo lakukan? Gue siaran waktu itu. Nah gini. Ininya gimana? Apa responnya nih? Ini ada penyiar andalan Bandung pindah ke Jakarta. Nah dulu kan gue siaran di OS Radio Jakarta. Jadi OS bikin di Jakarta. Waktu itu gue ditarik. Gue nanya dulu line up-nya siapa aja. Orang-orang Bandung yang udah sukses di Jakarta. Bagus nih. Ini radio bakal booming nih. Gue diproyeksikan untuk jadi siaran pagi morning show-nya Jakarta. Waktu itu dicarilah sama siapa partnernya segala macem. Ternyata ya udah gitu-gitu aja. Itu udah musim belum sih yang satu ini disiarin di beberapa kota? Belum. Jadi memang ya Jakarta ya Jakarta akan didengar di Jakarta. Kan di tahun-tahun berapa tuh ada ya? Ada relay. Tapi kalau misalnya yang di daerah udah biasa tuh. Misalnya waktu itu ada Hard Rock Bandung, relay dari Jakarta. Tapi kalau dari yang kan dari daerah nggak mungkin relay ke Jakarta. Iya. Kulturnya beda gitu. Iya. Jadi zaman lu tuh belum itu yang tahun-tahun kesini ini. Belum. Nah akhirnya selain siaran ngapain aja? 2000 Karena tahun segitu juga nggak cukup kalau siaran doang. Iya, itu gajinya gaji Bandung lagi. Oh, gaji Bandung. Kan OS Radio dari Bandung. Itu gue siaran akhirnya tuh, nah gue siaran ngaco tuh, Cing. Siaran pagi terus akhirnya gue dipasangin sama Om Leo. Lo tau Om Leo kan? Om Leo berkaraoke kan orang gila ya. Gue siaran sore sama dia. Tapi gue nyaman sama dia nih. Emang sama Om kayak lo nyaman ya. Kemarin Harley lo dikasih sama Om. Siaran juga sama Om Leo. Gue nyaman nih. Gue geblek-geblekannya segala macam. Sampai siaran sore gue di OS itu dipindahin ke malam. Karena ada brand yang nggak mau tap in lagi di radio gue. Karena waktu itu nggak mau penyiarnya terlalu vulgar. Akhirnya gue ditaruh ke malam, tapi pendengar gue militan, Cing. Kayak podcast Minggu lah. Ya ngikut jadinya dia. Ngikut dia tuh. Jadi podcast Minggu kan pendengarnya militan tuh. Iya. Nah karena nyeleneh sendiri, gue siaran sama Om Leo akhirnya ditaruh di jam 11 sampai jam 2. Ya udah, gue di situ siaran. Tapi sambil, karena gue tahu di Jakarta itu harus nyambi sana sini, jadi yang lain-lainnya juga. Gue sempet, ya ada program TV kayak ensemble-nya akhirnya datang juga gitu. Terus dulu gue main sama orang-orang PH nih, sutradara video klip, sutradara iklan segala macam. Akhirnya gue belajar jadi Astrada. Terus gue 2008 gue nulis skrip buat TV, buat yang kayak misalnya YKS Yuk Kita Sahur, waktunya sahur apa segala macam, buat Trans TV, buat apa. Jadi kreatifnya dah ya. Jadi outsource tapi ya. Iya, outsource ya. Penulis-penulis gitu, skrip. Terus ya udah jadi nulis skrip, nulis, pernah bikin FTV juga nulis. Terus abis itu 2011 jadi Astrada, iklan segala macam. Buka toko baju bola, apalah, Cing, sekarang mah. Dulu mah ya. Apa aja lo kerjain ya? Semua. Gue seneng tapi soalnya. Iya. Tapi kan lo kalau lihat dari ini darahnya darah seni. Bokap lo penyanyi. Bahkan jadi pelawak. Pada saat kerja sama gue taunya pelawak malah. Bagito Show. Di Bagito Show gitu. Maksudnya darah seninya kan kental banget gitu. Lo nyanyi juga nggak? Enggak. Enggak. Mungkin sampai udah. Nah pas ke gue udah cair kan, udah nggak kental. Udah encer nih kata darahnya. Keenceran nih. Maninya encer. Udah nggak kental lagi. Udah nggak kental nih Pak. Darahnya maaf nih ya. Iya. Tapi kan gini, Cing.
Kalau lu perhatiin, ya gue bukannya kakek gue juga secara nama juga orang nggak yang se-Indonesia tahu gitu. Kakek gue tuh harum di Jawa Barat aja gitu. Orang bisa nyebut Surya Patah. Yang mana ya? Kalau pelawak pasti tahu. Iya. Karena circle-nya. Betul. Tapi kalau masyarakat umum belum tentu tahu gitu. Jakarta tuh. Nah, bokap gue juga sama. Padahal seperti awal-awal podcast Mas gitu. Ini kan anak artis. Semua bertanya, siapa? Adalah yang jadi, kan harus dijelaskan tuh. Ya kan? Adalah yang ini. Waduh ribet banget. Iya, mana salah lagi nebaknya yang ini. Bukan, yang ini. Oh, bukan. Gitu. Jadi ribet banget. Beda kalau gue Gading Martin. Iya. Enak kan? Enak ya. Bokap lu siapa? Roy Martin. Oh, yang pelawak. Tetap salah. Berarti itu bego itu orang. Iya. Tapi yang maksudnya, baru jelas. Karena karakternya kan bukan jadi, ya berubah lah mukanya berubah. Betul. Bokap gue tuh segala macem gitu. Iya. Nah gue jadi Soleh itu pernah, si Enggok tuh sangat sulit menghilangkan satu kata di depan artis. Jadi saudara artis, anak artis, cucu artis, temen artis, saudara artis. Iya. Nah, nggak bisa, cuman artis doang tuh nggak bisa gitu. Kata depannya nggak bisa dihilangin. Nggak bisa. Manajer artis pernah. Gua. Semua. Tapi artisnya sendiri baru susah. Bisa nggak dihilangin? Nggak susah. Manajer artis pernah. Iya. Temen artis. Yang belum make up ya. Make up artis. Make upin artis. Iya. Kalau di podcast Mas sendiri lo secara struktur sebagai apa jadi ini sekarang? Direktur. CEO. Ya. Anjay. CEO. CEO. Ngatur-ngaturin jadwal. CEO, Cing. Jadi lo semua operasional podcast Mas, bisnis. Kantor semua bisnisnya segala macem, ya itu gua yang ngurus. Kayak gua masih, ya kan sebenarnya CEO dicemplungin ya. Cuman ya itu balik lagi, gue suka belajar, Cing. Ya makanya gue pernah jadi Asrada, sempat jadi ngedirect iklan juga segala macam. Jadi di saat dicemplungin sama jadi CEO tuh banyak banget yang harus gue kejar juga kan. Terus ngobrol sama CEO perusahaan-perusahaan gede tuh kan, banyak belajarnya juga. Jadi gue juga nggak malu. Iya. Waktu yang podcast Mas itu kan sempat dikontrak sama Spotify-nya ya? 4 tahun. Sekarang udah nggak ada tuh kontrak-kontrak itu? Udah nggak eksklusif lagi. Berarti udah tidak ada dana yang mengucur dari Spotify? Nggak ada, Cing. Sedangkan kegiatan produksi sama? Iya, Cing. Gimana tuh, Gok? Makanya pas kemarin gue diundang sini tuh, ini refreshing gue nih gitu. Gimana tuh, Gok? Maksudnya bener-bener hilang dan... Ya ini harus muter otak aja. Jadi gue, ya semua inventory, gue mencoba semua opportunity yang bisa gue lakuin gitu. Gue bikin pertunjukan, gue bikin event, gue bikin sebuah festival, gue bikin program baru. Itu gue keluarin semua, Cing. Supaya apa? Supaya gue ngelihat mana nih yang bisa jalan, mana yang bisa kemakan, mana yang bisa cocok atau enggak gitu. Kan tinggal kalau nggak cocok berarti udah bungkus aja gitu. Tapi ya sekarang gue lagi create beberapa program lagi, walaupun kan sebenarnya nge-create program itu juga harus ada capital yang kita keluarkan kan. Gimana caranya dengan capital yang minim kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu loh. Udah hukum ekonomi dasar lah. Iya, balik lagi ke situ sih. Iya. Gue sekarang mikir juga kalau misalnya bikin program ini, kira-kira laku nggak ya gitu. Iya. Bukan audiensnya ada, kalau audiensnya menurut gue pasti ada. Banyak atau enggaknya ya itu relatif, tapi laku nggak nih? Gitu. Dijual gitu. Sekarang kalau audiensnya banyak juga tapi dijualnya susah, kan percuma gitu. Iya. Ngapain? Tapi kalau podcast Mas pasti bisa dijual dong. Podcast Mas masih bisa dijual. Jadi makanya di tahun ini tuh gue memoles si podcast Mas ini nih. Jadi gue
mencoba fokusnya di podcast Mas. Ibaratnya mesin yang bisa dijual tuh masih podcast Mas sebenarnya. Iya. Jadi yang gue poles tuh si podcast Masnya dulu supaya apa? Supaya mesinnya jalan. Setelah jalan baru gue bisa moles yang lain kan. Iya. Gitu sih, Cing. Nah, ini yang 9 tahun ulang tahun podcast Mas. Yang 9 tahun. Kagak, 9 tahun dari mana? 5. Kok gue ngeliatnya 9 sih? Tanggal 9 tanggal November. 9. Tanggal 9. Yang kelima, dibikinin off air. Dibikinin off air. Ini dulu sebelumnya? Udah, tahun keempat kita bikin namanya hajatan. Oke. Jadi A-nya diganti 4, hajatan. Nah, sekarang selamatan. Karena 5-nya S. Iya, ulang tahun kelima jadi selamatan. 6 apa? Jadi G tuh. 6 ntar panggung. Ya. Bisa, Ya. panggung. Panggung podcast 7, Mas. 7 Jokowi. Lu mah suka gitu-gitu. Tapi udah sold out, percuma jadi dipromoin. Lo percuma jadi yang belum beli ngiri-ngiri doang ini. Iya, karena ya itu deg-degan juga sih. Bismillah aja lah ya, Cing. Karena ini Kan udah sold out. udah sold out sih. Cuman Iya. kan tetap aja podcast kan beda ya. Maksudnya kayak gua tahun lalu tuh kita bikin sesuatu yang berbeda. Orang tuh mikirnya ekspektasinya masih low tuh. Karena orang mikirnya beli, gue dengerin orang live podcast aja. Gitu. Iya. Tapi ternyata yang gue bikin tuh kemarin nggak cuma live podcast. Jadi abis gue muncul ada marching band, ada choir, ada segala macam. Muncul gue live podcast dulu tuh. Live podcast abis itu bercerita. Kalau tahun lalu ceritanya temanya tentang persahabatan. Oke. Tahun Yang ini superhero itu bukan sih pakai mana ada superhero? Emang itu superhero yang dikejar-kejar Satpol PP? Oh iya, kasihan Hulk-nya ya. Hulk-nya pelan. Itu lucu. Lucu banget ya. Jangan-jangan Satpol PP cosplay juga. Itu emang gimmick aja ada yang cosplay jadi Satpol PP. Itu lucu banget. Ada yang superhero tuh apa sih, Nis? Popes yang Darto pakai itu. Iya, gue lihat. Itu mana jadi superhero sih Darto, orang pakai pampers, pakai bayi. Bukan yang seragam superhero itu. Oh, Bukan. tapi lah ada gimmick-gimmick itulah ya. Gitu. Ada, jadi kan di podcast Mas itu kalau misalnya dengerin audio podcastnya, kita tuh untuk mengatasi kejenuhan kita suka berperan. Oke. Ada podcast Mbak, Iya. jadi cewek, terus ada geng teler, Iya. jadi ini ada kakek-kakek ngaceng, jadi kakek-kakek gitu supaya nggak bosan kancing gitu-gitu Iya. terus. Nah, peran-peran inilah dimunculkan akhirnya di sebuah teater nih ceritanya, ada ceritanya lah, ada skripnya gitu. Nah, yang di sini? Nah, di sini sama, nanti akan begitu juga tapi temanya berbeda. Kalau kemarin tema persahabatan, sekarang temanya beda, temanya percintaan. Anjir. Gitu. Percintaan antar ini. Antar kita berempat. Enggak deh. Iya. Udah sold out. Udah sold out, alhamdulillah Sing. Gak mau bikin dua show Mau. rencananya. Cuman nggak pede. Takut sepi yang show kedua sih. Kalau sepi, anak-anaknya bingung. Kan gitu ya, kalau kita manggung terus nggak penuh tuh jadinya kayak setengah-setengah gitu kan. Jadi susah ngebangun ininya. Karena yang tahun pertama itu ternyata ekspektasi orang kan rendah nih. Terus dikasih segitunya, jadi orang tuh wah keren nih, tahun depan harus lebih. Nah itu yang jadi beban. Terus mau bikin 2 show, kalau teater ada skripnya, udah pasti fix sama. Stand up juga sama, lu mau bikin 2 show juga materinya udah sama. Ya. Nah kalau podcast kan beda, Cing. Jokesnya masa diulang? Iya. Nah itu, tapi gue dikasih tahu nggak apa-apa, Mang. Lu ulang sama Awe juga, lu ulang jokes juga nggak apa-apa. Tapi kan agak kurang aja. Agak kurang sih memang. Iya kan, nggak enak gitu. Tahu. Iya. Tapi ya rencananya kemarin sih mau bikin 2 show, tapi ntar dulu lah, lihat ntar. Oh. Masih ada Tapi masih ada kendala. kemungkinan untuk 2 show. Masalahnya kalau 2 show kan pasti akan digeser siang ya. Iya. Itu yang pertama. Iya. Bikin kita down duluan kalau terjadi apa-apa kan. Itu. Iya benar juga sih. Jadi kayak misalnya kalau misalnya tiba-tiba nih Iya. failed gitu. Nah. Waduh. Yang kedua itu Berat banget kan naikinnya. Iya. Lo pernah nggak bikin 2 show, Cing? nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah. Kenapa?
Ya gue bikin show juga baru sekali. Tapi kan lu pernah yang special show itu? Iya, sekali doang. Sekali. Tapi nggak pernah 2 show? Nggak. Karena lu nggak berani atau gimana? Kayaknya juga nggak sampai penonton gue 2 show dah. Ya kalau satu show-nya cepet kan masa nggak nyampe. Iya. Iya juga sih. Gaya aja 2 show, Iya. padahal kapasitasnya. Satunya gocap. Bisa juga ya kalau pengen ngambil Keren-kerenan, wah sold out iya, gitu. 4 show juga bisa kalau satunya gocap. Bisa. Jualnya tetap satu, tapi lo gue bagi-bagi. Nah itu juga kemarin kepikiran, kalau show pertama kita fail, ibaratnya nggak maksimal, show kedua tuh berat. Makanya show pertamanya tuh harus bagus. Ya. Supaya adrenalinnya tetap kejaga. Betul. Keduanya, wah ayo lagi gitu kan. Gue kalau pernah nggak ada sesuatu yang harusnya bisa tapi nggak jadi gara-gara semesta tidak mendukung. Sebenarnya, harusnya gue jadi Sering tuh. Cing, kayak gitu-gitu. Sering ya? Sering. Kalau gue kan sukanya gini nih, ayo bikin pilot, gue bikin tuh. Iya. Tayang ganti orang lain. Jadi gue nih kayaknya bisa nih kalau ada penghargaan Panasonic Award untuk yang pilot siapa, yang tayang siapa. Sering gue gitu. Itu sangat menyakitkan loh. Ya, aduh, anjrit. Kalau ngeliat ininya, itu kan gue tuh. Harusnya gue tuh ya. Kayak gitu. Lo pernah juga kayak gitu? Pernah. Pernah Cing. Iya. Dulu tuh jadi, kalau dulu gue sering MC waktu itu majalah Aneka keliling-keliling tuh. Terus karena kan model-model tuh kan. Yeah. Akhirnya gue dikenalin lah sama PH bikin casting. Lolos tuh Cing, lolos segala macem. Terus Untuk acara apa? TV? Acara TV. Oke. Jadi gue bawain acara olahraga. Presenternya tuh 2, cowok sama cewek. Ceweknya tuh waktu itu yang di casting tuh yang udah terkenal lah, yang ini gue tapi cocok sama gue pas casting. Jadi udah sampai fitting segala macam, udah nentuin tanggal nanti siap syuting ya Mas Angga tanggal segini bisa kan, aman gitu. Tiba-tiba Mas Angga nggak jadi karena sponsornya mundur si acara itu tuh. Oh ya udahlah, bukan rezeki. Nah terus dulu di Bandung itu gue karena Indosiar itu kerja sama radio lokal pasti kan, radio daerah, salah satunya Ardan. Nah gue tuh ada audisi Akademi Fantasi Indosiar di Bandung tuh. Nah gue nge-MC-nya itu Mbak Ii tuh seneng banget tuh, semua produser tuh jatuh cinta lah ceritanya sama gue tuh Cing. Sampai akhirnya waktu itu gue ditawarin jadi host Kondang In. Itu acara kondang itu. Iya. Kontes dangdut Indosiar. Betul. Terus tiba-tiba ditelepon. Mau nggak lu jadi host Kondang In? Bisa lu ya? Hah? Aduh, masa gua udah lu berangkat ke Jakarta nggak ada casting, langsung nge-host, langsung syuting. Waktu itu Benigno Aquino, gue inget tuh. Emang kemana? Kita mau coba yang lain. Gue yakin lu bisa. Terus gue izin lah, karena gue masih siaran di Ardan waktu gue izin sama bos gue nggak boleh. Karena Ardan kan radio anak muda, gaul. Ini dangdut acaranya. Nggak bisa. Kalau mau lu jadi penyiar radio dangdut. Ardan punya tuh radio dangdut, namanya Cosmo. Gue nggak mau. Akhirnya gue telepon lagi si produsernya. Nggak bisa Mas, gue nggak bisa gini. Kenapa lu, sayang banget gini. Iya nggak boleh gue. Idih, kok aneh ya. Udah. Maaf ya Mas, kayak lain kali deh gitu. Yang kalau ada yang lain gue mau deh gitu. Akhirnya Irfan Hakim waktu itu jadi host Kondang In tuh kalau nggak salah. Irfan Hakim harusnya di Family 100 lo nih yang ada sekarang. Kalau lo ambil Kondang In, lo punya Alfiari, iya kan? Naik kuda lo, iya, bahkan sama Mama Dedeh juga. Iya, Kondang In. Terus banyak lah kayak gue nge-MC IBL, kan kalau IBL basket tuh kontrak kan. Setahun tuh udah gue nge-MC. Telepon lagi, pernah gue jadi juri tamu di Indosiar. Hah? Aduh nggak bisa, gue lagi nge-MC. Kan nggak mungkin gue tiba-tiba ngomong ke IBL-nya, saya izinnya mau syuting, ya nggak mungkin. Lu nggak bisa mulu, sampai akhirnya udah. Nah itu tuh kesempatan-kesempatan itu yang menurut gue, ya Allah, kalau mungkin ada di situ kayaknya, ya nggak tahu juga ya Cing. Iya. Tapi kan semua itu ada hikmahnya. Nah, apa sih hikmah dari kegagalan?
Akhirnya bisa jadi pengatur jadwal. Hikmahnya coba gue kalau misalnya ada di situ mungkin gue diajak prediksi. Iya. Aduh, sedih. Iya. Tapi itu udahlah. Ya, ternyata ya siapa tahu gue jadi hostnya Kondang In malah jadi nggak jadi apa-apa juga bisa jadi. Betul, karena mungkin Tuhan melihat lu belum siap untuk menerima sedemikian banyak. Saya siap kok. Iya. Beneran. Siap kok diberi ujian nikmat siap ya. Tapi kan podcast Mas, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah lah, akhirnya ada sebuah ya karya yang bisa diterima lah. Iya. Fenomenal lah podcast Mas itu termasuk fenomenal ya. Pionir dalam audio podcast yang bisa berkembang sedemikian gedenya juga gitu. Alhamdulillah ya, Cing. Itu dulu gue pengen deh punya karya kayak si ini, punya sesuatu yang dibanggakan gitu. Karena gue nggak punya kan, cuman siaran. Ya udah, ternyata ada podcast Mas sih, alhamdulillah. Segitu aja udah bersyukur. Tapi kalau bisa lebih ya. Iyalah. Bisa lagi dong, boleh. Ya Allah. Ya. Kita ngapain lagi gitu? Iya. Apa sih yang kebayang lo bakal ngapain lagi sih melihat hiruk pikuk dunia hiburan ini? Iya, sebenarnya setelah gue jalanin bertahun-tahun di industri ini kan sebenarnya gue juga ternyata ya tadi gue bilang gue pemalu, nggak pedean. Omes tuh selalu sebel sama gue. Lu kenapa sih? Minderan segala macem. Gitu. Gue diundang lapor Pak tuh keringetannya dari kemarin-kemarin. Diundang lapor Pak, mampus gue gitu. Kok dia ngundang gue? Overthinking, Cing, kayaknya gue serep deh. Kayaknya gue gantiin orang deh. Karena ada yang nggak bisa. Karena dia nggak bisa gitu. Padahal kan siapa tahu emang mengundang aja gitu. Iya. Karena nggak ada yang lain gitu. Iya. Padahal kalaupun begitu ya apa masalahnya sih? Iya sebenarnya gitu. Jadi kayak gue tuh suka ngedrop. Overthinking gue berlebihan sih. Jadi kadang-kadang gue suka nyaman gue ada di belakang layar. Oke. Ya jadi ngatur-ngatur jadwal itu sih. Pokoknya atau enggak gue bikin sebuah karya yang gue nggak muncul tapi orang tahu itu karya gue. Nah itu gue nyaman tuh, Cing. Iya. Wah enak nih ternyata gitu. Kayak gue bikin kayak kemarin kan kita bikin podcast festival tuh. Nah itu kan gue yang menginisiasi dan segala macam. Gue akhirnya gue jalanin, gue realisasiin. Terus orang-orang juga banyak, wah terima kasih ya Gok, udah bikin ini seru acaranya gitu. Nah itu tuh seneng gue gitu. Iya. Tanpa gue ada harus tampil di depan gitu untuk bikin podcast ini. Walaupun kayak gue juga sebagai penampil jadi podcast Mas kan. Iya. Nah itu tuh, nyaman juga nih, enak juga nih kayak gini. Kayaknya memang penyiar radio itu salah satu siaran di radio itu salah satu tempat buat orang yang pemalu tapi ingin tampil karena kita nggak kelihatan. Bener, iya kali ya. Iya kali. Ada pengen tampilnya ada sebenarnya. Betul ya. Tapi kalau nggak kelihatan tuh lebih enak. Lebih enak. Makanya gue di audio podcast lebih nyaman. Lebih nyaman betul. Lebih betul, ya. bebas gitu. Mau nggak mikirin gue harus gimana nih muka gue gitu. Iya. Bodoh amat gitu. Iya. Makanya kalau di kamera suka grogi. Hingga kini? Yalah hingga kini. Sampai sekarang gitu kan lebih enak ya gitu. Hingga kini. Kayak jarang gue dengerin itu. Hingga kini. Iya. Masih ada grogi-groginya itu? Masih, Cing. Kemarin itu abis hajatan tahun lalu alhamdulillah responnya kan bagus. Terus gue juga alhamdulillah banyak yang bilang, wah lucu nih, bahkan gue dapat pujian dari seorang Wendy Cagur tuh luar biasa, Cing. Wendy Cagur kan nonton tuh. Man of the Match-nya adalah Angga Enggok gitu. Wih, gila. Gue dianggap Man of the Match. Terus ada satu Omes tuh ngundang produser TV. Salah satu petinggi TV lah. Nah, dia juga jatuh cinta tuh sama gue. Dikasih lah gue program tuh bareng Omes. Cuman nggak naik tuh program. Omesnya tetap jalan, gue nya udah. Karena gue masih bingung gitu. Gue tuh ngerasa di TV ya pas jadi host si Omes dak.
anjing kok speednya bisa secepat ini ya gitu. Sepersekian detik. Makanya kalau misalnya, apalagi orang-orang yang kayak Surya main di Laporpa tuh kan, Iya. anjing speednya kok bisa Iya. tar. Padahal di podcast juga bisa kan? Awalnya kan gue mau keluar cing podcast mas tuh. Nggak mampu mengimbangi teman-teman yang lain karena speednya udah ya TV, Surya udah sering di TV, Omes juga sama, Darto juga sama. Jadi di awal-awal podcast mas tuh speednya tuk tak. Gue udah baru mikir di sini, mereka udah pindah ke yang lain gitu. Akhirnya waktu itu pernah, udah deh gue jadi manajer aja. Tapi sama anak jangan. Nah, gue ngerasa apa gue nggak tahu ya, itu karena terbiasa juga nggak sih? Mungkin kali ya. Lu gitu nggak? Kayak lu kan lu bertahun-tahun di TV. Tiba-tiba, kok kepikiran sih si Abdel ngomong gini, jokes gini sih. Itu karena udah terbiasa juga pasti kan? Terbiasa aja kali ya, itu karena terbiasa ya. Akan lu akhirnya di podcast mas bisa bertahan, bisa ngimbangin. Atau yang bertiga itu menurunkan speednya. Udah gitu yang lain kan masih pada muda ya. Iya. Gue 44, Darto masih baru 40. Iya. Omes Surya masih 37. Iya. Masih pada muda ya. Masih pada Ya, speed memang usia itu mempengaruhi speed lah sebenarnya. Sampai ke otak itu agak lama ya. Iya. Makanya kalau gue hafalan banget tuh, tapi kalau misalnya kan beberapa kali diundang main ada ya program-program TV gitu jadi bintang tamu. Kalau dikasih udah skrip, gue udah tahu tuh, di sini gue mau ini, gue sini mau ini. Cuman di saat mau improvisasi di tengah-tengah itu, puyeng gue. Ya karena kadang partner kita tidak sesuai dengan yang ada di skrip. Iya. Nah itu bingung tuh kita tuh. Nah tapi kok yang lain bisa? Bisa aja. Iya. Kok bisa dimasukin ya? Gitu. Iya. Itu harus sering ya? Kayaknya sih harus sering ya kayaknya ya. Ya kan ke TV juga sering-sering mulu. Iya. Lo sering mau diundang sering. Tapi di tes nggak bisa. Iya. Kan butuh instan. Oke kok, terima kasih sudah terima hadir kasih di sini. ya. Alhamdulillah. Berbagi-bagi cerita. Mudah-mudahan sehat terus. Amin, Cing. Berkah Amin. makin banyak Amin. manfaatnya buat orang-orang. Gue juga mau nonton 5 sama. Nah, nonton dong. Gue waktu itu pas yang special show lu, kebetulan ada acara juga podcast masih bareng. 54 ya nonton lah. 5 yang special show ya? Iya, 54. Ya. Sekarang 5. Gue nonton nih, harus nonton. 20 Desember lo kan sebagai pengatur jadwal harusnya bisa. Harus. Karena kosong terus. Bentrok sama bengong lagi. Oke kok, makasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.